Sisa umurku Tuhan, ku bersedia hidup kudus dan tidak bercela. Kerinduan hatiku tinggal bersamamu, ku nantikan engkau membawaku pulang. Kerinduan hatiku tinggal bersamamu, ku nantikan engkau membawaku pulang. Ku nantikan engkau membawaku pulang. Hanya engkaulah harta yang tak ternilai. Kemuliaan dunia sungguh tiada artinya bila saatnya menghadap Bapa di surga nanti. Yang ada padaku hanyalah engkau. Engkaulah harta yang tak ternilai. Kemuliaan dunia sungguh tiada artinya bila saatnya menghadap Bapa di surga nanti. Yang ada padaku hanyalah engkau. Setiap hari ku mencari wajah-Mu Bapa, tak ku cari kesenangan di dunia fana. Walau harta dunia ini tak ku miliki, Engkau cukup bagiku. Setiap hari ku mencari wajah-Mu Bapa, tak ku cari kesenangan di dunia fana. Walau harta dunia ini tak ku miliki, Engkau cukup bagiku.
kesalahanku. Kiranya Bapa bersabar membimbingku sampai aku menjadi berkenan di hadapan-Mu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan juga pohon anggur tidak berbuah, ladang tak menghasilkan, tak ada kambing domba, pun tak ada lembu sapi dalam kandangnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
juga pohon anggur tidak berbuah, ladang tak menghasilkan, tak ada kambing domba, pun tak ada lembu sapi dalam kandangnya. Aku kan tetap bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang telah menyelamatkanku. Karena ku yakin tangannya sedang berkarya, ku selalu bersyukur dalam segala perkara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan juga pohon anggur tidak berbuah, ladang tak menghasilkan, tak ada kambing domba, pun tak ada lembu sapi dalam kandangnya. Aku kan tetap bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang telah menyelamatkanku. Karena ku yakin tangannya sedang berkarya, ku selalu bersyukur dalam segala perkara. Aku kan tetap bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang telah menyelamatkanku. Karena ku yakin tangannya sedang berkarya, ku selalu bersyukur dalam segala perkara. Ku selalu bersyukur dalam segala perkara. Oh, oh. Ku selalu bersyukur dalam segala perkara. Tuhan, aku rindu hidup menyenangkan-Mu, menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu, mendengar suara-Mu tenggelam di hadirat-Mu, hidup melayani-Mu sepanjang nafas hidupku. Tuhan, aku rindu hidup menyenangkan-Mu, menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu,
Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa senap hati dan pikiran kami Bapa. Kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai Tuhan setiap kami. Kami juga Tuhan yang terlibat dalam pelayanan-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan. Suci kuduskan dan layakan kami Bapa. Dan juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus, kami mau naikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Altarnya, 'Ku bawa hidup kami Tuhan, hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tiap berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya.
Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa pagi hari ini Bapa. Dan kami mau menaikkan segala pujian syukur kami lebih lagi ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Yang semangat shalom. Mari berikan salam kiri kananmu, katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Puji Tuhan, amin. Ya, saya rindu pagi hari ini sebelum kita menaikkan pujian, kita bersaut-sautan ketika saya bilang God is good, Bapak Ibu menjawab all the time.
And all the time Bapak Ibu menjawab God is good. Yang siap katakan amin. Amin. Yuk berikan suara terbaik untuk Tuhan. God is good. And all the time. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
kerinduan kami ya Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah melupakan setiap perbuatan atas hidup kami. Oleh sebab itu juga kami menundukkan diri kami, hidup kami di bawah hadirat Tuhan yang kuat. Tolong Bapa berkata-katalah, kami perlu suara-Mu pada pagi hari ini mengajari kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan tertanam dengan baik dalam hati setiap jemaat-Mu dan kami yang hadir. Sehingga bisa menjadi rema dan membuat kami mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Oh no. Haleluya, gak apa-apa, yang penting saudara berubah, gak apa-apa dikuliti, amin. Puji Tuhan. Ada hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini. Apa itu saudara? Yaitu irama hidup yang salah. Apa maksudnya dari irama hidup yang salah? Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan dan motif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saudara tidak pernah dengar akan hal ini, tapi saya mau beritahu kepadamu, kalau engkau melakukan tujuan atau motif yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti irama hidupmu salah. Irama hidupku salah. Kalau tujuan dan motif yang aku lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti irama hidupku salah. Katakan amin. Seperti apa itu Ibu? Hal ini dinyatakan oleh Petrus dalam suratnya. Kita baca dulu. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca saudara 1, 2, dan 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan cara hidup yang lama. Cara hidup yang sia-sia. Tuhan melatih kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan melatih kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Katakan amin. Cara hidup yang sia-sia itu disebut pikiran manusia. Dengar saudara, cara hidup yang sia-sia adalah yang timbul dalam pikiran manusia. Yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu, yang timbul dalam pikiranku, motif dan tujuannya salah. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka lagi dalam Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat yang ke-23. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti khotbah ini, amin. Matius 16 ayat yang ke-23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, dengar, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau melainkan. Dikatakan di sini apa saudara? Enyahlah iblis, kata Tuhan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sih yang dipikirkan manusia? Coba. Saudara boleh menjawabnya. Apa yang dipikirkan manusia? Ayo saudara, jangan kaku. Kita di sini bukan buat KTP. Hah? Hutang. Kalau itu tanggung jawabmu, kamu harus lunasi. Kalau kamu berani pinjam, harus berani Iya dong. Kalau nggak mampu, jangan Iya, jangan merugikan orang lain. Amin. Puji Tuhan, jujur loh Ibu Gembala, hutang. Iya, itu salah satunya.
Yang menyangkut masalah tindakan-tindakan lahiriah. Wah, saudara. Yang menyangkut tindakan-tindakan lahiriah. Itu yang dipikirkan manusia. Seperti membunuh. Bu, saya enggak membunuh. Iya, kamu enggak membunuh. Tapi kata-katamu. Siapa di sini yang kalau ngomong pedes banget? Level 12. Masih ada, coba jujur angkat tangan. Saudara jangan berpikir kalau membunuh hanya mengambil pisau atau menikam orang loh. Kita lebih kejam dari hal itu, saudara. Apa yang timbul dalam pikiran ini adalah hal-hal yang tidak memiliki motif atau tujuan menyenangkan Tuhan, itu salah. Kenapa senyum, Bu? Kalau bahasa Batak bilang hona. Hona-hona. Pedes. Betul, Pak. Mungkin saudara tidak melakukan membunuh lagi dong. Apalagi ada hak asasi manusia. Saudara bisa ditangkap, dipenjarakan. Tapi dengan ucapanmu, Bapak Ibu hati-hati loh. Dengan perkataanmu itu lebih kejam daripada engkau mengangkat belati dan menusuk orang. Kalau membunuh terang-terangan kelihatan cop mati. Tapi kalau dengan perkataanmu di depan engkau. Saudara, kita ini kan pemain sinetron yang ulung ya. Amin, iya. Saya juga dulu. Sekarang puji Tuhan Pak terus berubah. Apalagi saya orangnya saklek loh Bapak Ibu. Boleh ditanya, anak saya Esther ini adalah pelayan di gereja saya. Itu anak saya, boru saya Jemima. Saya orangnya saklek kalau ngomong. Kalau salah saya ngomong, kamu salah. Kamu gak benar. Tapi mulai dari situ saya belajar. Kalau dulu ya saudara, kalau saya ngomong ya, orang pada sakit hati, Bu Gembala izin turun ya Bu. Saya gak suka yang kaku. Karena aku cinta padamu seperti aku cinta jemaat di Medan. Amin. Kalau dulu saya ngomong banyak yang sakit hati loh. Benar. Kalau saya ngomong kan saklek. To the point. Saya gak bisa berputar-putar. Saya mau ngomong kamu salah, saya muter dulu ke Cianjur, ke Bogor, ke Gianyar, ke Kute. Saya gak bisa, saya langsung ngomong kamu salah. Kamu gak boleh begitu. Dulu banyak yang sakit hati dan saya merenungkan hal itu Bapak Ibu. Apalagi saya ibu gembala lagi di Medan. Saya berpikir ya ampun Tuhan. Selama ini jahat banget ya omonganku itu ya. Kalau aku menegur kok orang bukan bertobat tapi orang sakit hati. Bahkan malah hilang jiwa di dalam gereja. Saya harap ibu gembala gak begitu ya Bu. Amin. Aku yang begitu. Tapi ya saudara, semenjak saya mendengar firman, saya mengerti belajar banyak hal. Hatiku lebih banyak hancur. Ini lagunya bikin aku nangis sih. Betul, aku yang paling hancur dimanapun aku tidak takut. Tapi begitu aku di hadirat Tuhan atau di hadapan jemaat, aku cengeng. Kenapa? Karena hati yang diberikan kepadaku cintanya beda dengan yang dulu. Kalau dulu ya Bu Gembala, jujur aku nih Bu. Dulu sebelum mengerti benar, sebelum bertambahnya usiaku semakin matang dan semakin tua. Saudara coba tebak umurku berapa? 70 Pak, tua banget Pak. Berapa Pak umurku? 50 tahun, jalan 51. Proses yang begitu panjang sampai usiaku 50 tahun hari ini. Aku banyak mengerti. Aku berubah. Dengan perkataanku aku belajar menyampaikan. Tidak menyakiti dia tapi merangkul dia sehingga dia mengerti dan berubah. Akhirnya kalau dulu dia membenci saya, sekarang dia mencintai saya. Bapak Ibu pun harus demikian. Kalau engkau menegur anakmu, memang kadang-kadang anak-anak susah diajarin ya. Kadang-kadang anak-anak lebih galak betul. Tapi memang kita harus memiliki hikmat juga untuk menegur. Untuk tidak melukai atau tidak membuat dia semakin hancur.
Kalau menegur, menegurlah dengan baik. Berkata-katalah dengan baik. Ingat, kita membunuh bukan dengan cara kita menusuk, tapi dengan perkataan kita. Anak kita pun akan menjadi hancur karena kita sendiri. Bapak Ibu mungkin berkata begini, heran ya Bu, heran ya Pak. Sudah saya didik dia dengar firman. Saya didik dia setiap hari minggu ke sekolah minggu. Saya didik dia dengan baik, kok besarnya hancur ya? Kamu sendiri yang punya andil menghancurkan mereka. Lewat apa Bu? Omonganmu, omonganku. Betul? Saudara sadar gak hal itu? Tidak ya. Ku kasih tahu. Rupanya selama ini anakmu rusak, anakmu gagal, anakmu sakit hati, tidak menghormati kita sebagai orang tua karena omongan kita sendiri. Ubah. Amin. Masih ada kesempatan. Enggak ada kesempatan lagi Bu, dia sudah kawin. Masih ada kesempatan. Dengan perubahanmu kau lakukan, masih ada kesempatan dia akan melihat perubahanmu. Puji Tuhan. Hona. Iya, bahasa Batak itu hona. Berikutnya adalah berzina. Itu yang timbul dalam pikiran manusia. Kembali lagi saya bilang, berzina itu kita sekarang ini tidak melakukan lagi perzinahan dong. Apa Bapak Ibu masih berzina di sini? Hah? Bapak-bapak istrinya berapa? Wow. Pak, Bu. Yang timbul dalam pikiran manusia, berzina. Capek Pak kalau 6. Satu aja gak habis. Cerewet berarti dia cinta sama Bapak. Iya Pak. Kalau perempuan sempat diam, saya kasih tahu ya. Dia udah gak cinta sama Bapak. Bapak percaya deh. Dingin hatinya. Iya beku Pak. Jangan saudara pikir perempuan begini strong begini gak bisa beku hatinya, bisa. Iya Pak. Makanya kalau saudara dengar khotbah Bapak Erastus Sabdono, ya, ketua sinode kita. Bapak-bapak cepatlah berubah. Bapak-bapak cepatlah cinta Tuhan sebelum banyak korban dalam keluargamu. Benar, saya ngomong jujur ini. Sungguh. Kalau bapak-bapak masih berzina, masih punya pikiran kotor. Kenapa sih Bu mesti bapak-bapak? Ya karena dia imam, dia ketua, dia pemimpin dalam keluarga. Kalau kami ini ibu-ibu sih tiang doa. Mengikut, saudara tahu gak? Kalau suami baik, istri baik banget loh. Bener. Kalau suaminya, kalau bahasa Batak bilang si panggaron, lihatlah istrinya. Lebih si panggaron. Bener, maunya ngelawan aja kerjanya. Kenapa? Ya karena dia gak dapat dari suaminya hal-hal yang baik. Makanya Bapak ayo dong, jangan lagi deh bandel-bandel. Mana bapak-bapak angkat tangan? Iya, si panggaron itu Pak, bahasa Batak Pak. Iya, jangan si panggaron bapak-bapak. Supaya istrimu, anak-anakmu menjadi jemaat juga dalam rumahmu, mengikut pertobatanmu dan ikut lari bersamamu. Amin. Pikiran kotor. Aku gak berzina Bu. Iya. Tapi kalau aku buka nih handphonenya, jujur nih. Percaya deh. Pasti ada. Amin apa amin? Enggak kok Bu, cuman lewat. Emang matamu buta? Kalau lewat ngelihat enggak? Terus yang timbul apa? Lari di tempat Pak. Tutup mata Pak. Mana mungkin. Pikiran kotor. Berzina bukan hanya dengan tubuhmu, tapi dengan pikiranmu. Dan bukan hanya tentang hal-hal yang najis.
Engkau merancangkan segala cara untuk membuat orang hancur pun itu pikiran yang najis. Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jaga pikiran kita. Kalau dikatakan pikiran kita ini adalah ladang, tanah yang tidak ada tuannya. Tergantung siapa yang ada dalam hati dan pikiranmu, itu yang menguasai. Karena kalau pikiranmu tidak dikuasai oleh firman, pikiranmu tidak dikuasai oleh hadirat Tuhan, maka pikiranmu pasti ngaco. Pasti ngaco deh. Sekarang saya mau tanya kepadamu, waktu engkau bangun tidur yang pertama engkau pikirkan apa? Coba, ayo. Apa Pak? Kopi. Doa dulu, amin Pak. Biasanya begitu, sedangkan kita aja ibu-ibu kalau tidur nih Pak, tidur memang badannya tidur nih Pak, matanya merem. Tapi cucian. Besok anak sekolah masak apa ya? Besok sate lagi. Iya, makanya harus dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan supaya yang timbul dalam pikiranmu adalah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Amin. Terutama kepada bapak-bapak, Pak. Saudara, saya boleh bersaksi enggak? Boleh ya? Tapi panjang nih Bu, sampai malam enggak apa-apa nih. Saudara, dengar ya. Siapa di sini anak broken home? Angkat tangan. Angkat tangan Bu, jangan setengah tiang. Siapa anak broken home? Semua? Waduh. Saya juga Pak. Aku ini lahir tidak seberuntung Bapak Ibu Saudara yang memiliki orang tua yang bersama. Orang tua saya bercerai. Saya ini anak broken home. Saya dibesarkan katakanlah pindah-pindah saudara. Sebentar saya di sana, sebentar saya rumah tante saya. Saudara tahu saya pernah hidup di jalanan. Saya pernah tidur di dalam bis kota. Saya pernah tidur di halte. Kenapa Bu? Orang tuaku bercerai. Dan hasil dari perceraian, ini saya ngomong kepada bapak-bapak ya. Ingat ya Pak, jangan karena kamu nikmat 5 menit, lihat paha mulus, kamu hancurkan satu keluarga. Amin bapak-bapak. Aku saksinya. Karena hal itu terjadi, akulah tidur di jalanan. Abang saya nomor 1 meninggal. Untung aku gak mati. Adekku masih 2 lagi kembar. Untung mereka pun tidak kenapa-napa. Hal yang timbul dalam pikiran tidak dipenuhi dengan firman dan hadirat Tuhan yaitu. Makanya laki-laki kalau banyak uang, kalau kamu gak takut Tuhan jadi kutuk. Kenapa? Kamu gak puas. Kamu udah memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Apa yang belum kamu miliki? Perempuan. Tambah lagi 1, tambah lagi 1. Entah mau diapain itu. Iya kan? Akhirnya kamu main perempuan, kamu lupa anakmu. Kamu lupa istrimu. Bahkan sampai Tuhan hajar pun mati anaknya. Tetap tidak mengerti. Mengerikan. Bapak. Pak. Jangan ya. Mau rumput tetangga hijaunya sehijau-hijaunya. Pasanganmu lebih cocok itu untukmu. Yang kamu pilih pas untukmu. Pikirkan itu. Kamu boleh ketawa. Pikirkan itu. Gak usah genit deh. Ya, gak usah genit. Udah istrimu itu aja. Buat dia cantik. Makanya gini saudara. Kamu jangan pelit sama istrimu. Kamu mau istrimu cantik. Kenapa Bu tepuk tangan Bu? Gak usah Pak operasi Pak. Menderita. Kamu mau istrimu cantik, kasih dia uang.
Kamu mau dia bahagia, tambah uang belanjanya. Jangan 50 perak aja kamu tanya kembalian. Ih, pelit amat sih. Kamu bilang istri orang cantik-cantik. Itu gara-gara kamu dia jelek karena kamu pelit. Mau beli sampo aja disuruh sampo yang saset. Katanya supaya irit nabung. Amin. Beri dulu kemuliaan kepada Tuhan. Iya saudara. Ya bapak-bapak, I'm begging you. Cuman itu ku tahu. Sir, I'm begging you. Karena ada orang bule di sini, tapi saya berharap Bapak ini mengerti bahasa Indonesia. Karena aku saksinya benar. Sungguh aku bilang, kalau kamu meninggalkan pasangan masa mudamu, mencari yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bukan makin bahagia. Makin rusak rumah tanggamu. Kamu mau mencetak generasi apa? Kamu menurunkan kutuk apa? Kamu pikir kamu lepas dari kutuk Bapak? Kamu pikir anakmu tidak akan kena kutuk? Ada kutuknya. Bahkan Tuhan mengikat itu. Kasihan anakmu. Nanti kalau dia punya pacar atau punya suami kawin cerai gimana? Kamu pikir enggak itu? Enggak kan? Cuma gara-gara nikmat kan? Pikirkan itu. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya. Mencuri. Aduh. Mencuri. Siapa di sini masih suka mencuri? Enggak kok Bu, saya enggak mencuri. Siapa yang masih mencuri? Saya. Hebat Bu. Emang mencuri apa sih? Saudara pikir ngambil tisu aja diam-diam itu bukan mencuri ya? Mencuri. Iya. Ibu itu menyinggung soal perpuluhan. Makasih Bu. Berarti saudara tahu gak ada pesan sponsor. Engkau tidak mengembalikan perpuluhanmu, engkau pun mencuri milik Tuhan. Memang itu hanya hal kecil, betul. Tapi dari hal kecil menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bagaimana engkau bisa memberikan hidupmu, nyawamu, seluruhnya untuk Tuhan kalau yang kecil saja engkau tidak setia. Mencuri. Jangan saudara berpikir mencuri itu seperti mencuri hal-hal yang besar. Tidak. Tapi engkau mencuri hal yang kecil aja saudara. Seperti saya bilang tadi. Mungkin kamu lagi makan di restoran ya. Kamu lihat sendoknya bagus banget ya. Garpunya bagus banget ya. Kamu kantongin, itu pun mencuri juga. Dosa Bu, gak ada dosa yang kecil, gak ada dosa besar. Semua dosa sama, pokoknya mencuri dosa. Saya sering bilang sama anak saya ini. Saya bilang jangan ya, walaupun sendok, walaupun bagus, jangan diambil apapun diam-diam. Kenapa? Nanti di pengadilan itu kamu mesti ditanggung jawab. Coba kalau ditanya Tuhan, kenapa kamu ambil sendok ini? Disuruh Bapak Gembalaku Bu. Lucu lah. Misalnya, kenapa kamu mencuri nih? Disuruh Ibu Gembalaku. Ya, mencuri. Itu yang timbul dari manusia, dari pikiran manusia. Itu pun punya motif dan tujuan yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau sepikiran dengan Tuhan. Itu salah. Amin. Yang berikutnya saudara. Saudara udah bosan? Haleluya. Semua yang timbul atau semua yang muncul dalam pikiran manusia mempunyai tujuan dan motifnya hanya lahiria atau hanya menyangkut hidup ini saja adalah hal yang salah. Dengar saudara, semua yang muncul dalam pikiran manusia yang memiliki tujuan atau motifnya hanya menyangkut lahiria, hanya mengangkut hidup ini saja, itu salah. Makanya saudara sering dengar kalau orang bilang gini, hidup hanya sekali, nikmati. Siapa sering dengar itu, kata-kata itu? Bung, hidup hanya sekali, nikmati aja.
Itu salah ya saudara, jangan punya pikiran begitu ya, amin. Gak ada hidup hanya sekali nikmati, jadi maksudmu kita hidup suka-suka. Itu salah. Ini yang paling dipersoalkan saudara. Ini yang menjadi akarnya. Dengar nih saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu yang saya jabarkan tadi, maka kita sukar untuk berubah. Karena pikiran-pikiran itu tadi yang timbul tadi, motif yang tadi hanya menyangkut lahiriah ini saja, itu yang membuat kita susah untuk berubah. Tidak mau berubah. Kenapa? Karena hidup hanya sekali, nikmati aja. Toh hidup hanya sekali, makan suka-suka. Hidup hanya sekali, foya-foya dengan teman-teman. Hidup hanya sekali, hidup mau suka-suka di luar sana. Itu yang salah, itu yang membuat kita jadi susah berubah. Tidak mau berubah. Makanya Paulus katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Cinta uang. Dan saudara dengar ya, cinta uang ini mungkin saudara kaget atau mungkin saudara enggak ngeh selama ini. Dengar saudara, cinta uang itu adalah tradisi yang diturunkan orang tua kepada kita. Betul enggak? Cinta uang itu tradisi yang diturunkan dari orang tua kepada kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu akarnya cinta uang. Dan itu diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Tuhan Yesus menunjukkan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dengar ya saudara, engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Engkau cinta uang, engkau kumpulin uang untuk dirimu, kesenangan dirimu. Karena besok engkau mati, engkau suka-sukamu hidup, engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, ini ayat yang terakhir, saya janji. Udah bisa napas Bapak Ibu. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ayo kita baca sama-sama yuk biar jangan ada yang tidur. 1, 2, 3. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Terus, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Dengar saudara, firman Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Nanti ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Sia-sia. Engkau mengumpulkan harta dari pagi sampai malam.
Engkau pulang larut malam, pergi pagi-pagi subuh. Engkau makan tidak makan, engkau mengirit uang makanmu. Engkau mengirit segala hal untuk bisa mengumpulkan. Tapi dikatakan di sini apa saudara? Sia-sia. Engkau mengumpulkan banyak harta, ingat, engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi maksud ibu, bukan berarti kusuruh nanti saudara keluarin ATM-mu, taruh di gereja ini. Ya puji Tuhan kalau tergerak, terima kasih. Tapi saya heran, mau denger gak? Katanya udah bertobat. Dengar firman begini terus setiap hari Minggu. Bahkan mungkin rajin ikut Bapak Gembala di tempat ini doa setiap 4:30 pagi. Lanjut lagi ikut dengan Bapak Ketua Sinode doa setiap pagi jam 5. Ikut pelayanan, retret rame-rame. Ikut dengar firman, ada Soul, School of Life kalau kami di Medan. Belajar, mengupas firman, ikut lagi BBCO. Tapi kok kamu pelit? Hah? Bapak Ibu? Apa ya? Iya pelit. Kok kamu makin rohani makin pelit? Nanti gembalanya kaya. Emang kamu tahu gembalamu makin kaya pakai uangmu? Kamu tahu gak bayar gedung ini berapa? Saya dapat bocoran, ini tiap minggu minus loh. Iya Bu Gembala, tuh ibunya ketawa aja. Saya dapat bocoran, angin lewat burung. Ini tiap minggu minus loh saudara, jangan kamu enak-enakan udah dibikin pakai full karpet, full AC, full WC, full musik, teknologi. Tapi kamu kasih 2.000, wah jahatnya kamu. Pikir dong. Hah? Pikir. Mungkin kamu doamu hebat. Wah, doamu cantik bahasanya. Aku mengasihimu Tuhan. Jiwa dan ragaku hanya bagimu Tuhan. Tapi kamu pelit. Waduh, kamu miskin ya. Kamu tidak kaya di hadapan Tuhan. Kamu tidak melihat tempat kamu datang bersekutu atau melayani untuk ikut memajukan pelayanan di tempat ini. Kamu gak peduli, kamu jahat. Kamu miskin. Kamu gak punya hati. Ngapain datang? Gak usah datang lagi minggu depan. Cuman menu-menuhin aja, untuk apa? Bu, kalau jemaat ini Bu udah banyak begini nih Bu. Udah berapa tahun ikut Bapak sama Ibu, kalau gak berubah suruh jangan datang lagi Bu. Biar Tuhan kirim lagi yang lain. Yang punya hati, yang hancur hati. Kamu harusnya nangis loh. Sini ada gak Bu yang nanya, Bu kurang berapa hari Minggu? Ada gak Bu? Hah? Ada. Beri dulu kemuliaan kepada Tuhan, itu hebat. Tapi kalau kamu gak peduli, kamu jahat. Kamu miskin. Ya saudara? Ya? Amin? Hona. Haleluya. Aduh, saudaraku. Makanya saudara tahu ya, kenapa Bapak Gembala di tempat ini menyiapkan tempat yang bagus. Supaya mengajarimu. Karena kenapa? Ini menjadi tugas gereja. Tugas gereja yang terus-menerus mengajarkan. Mengajarkan apa saudara? Motif dan tujuan hidup harus benar. Kenapa harus diajarkan? Dengar, karena ini menyangkut seluruh irama hidupmu setiap hari. Saudara dengar gak? Coba kupingnya dibuka dulu saudara. Supaya saudara ingat ini menjadi rema. Kenapa gereja ini Bapak Gembala menyiapkan tempat yang nyaman untukmu supaya kamu datang. Supaya kamu bisa diajarkan terus menerus tentang motivasi dan tujuan hidup yang benar. Supaya apa? Karena ini menyangkut seluruh irama hidup setiap harimu. Ngerti? Ngerti saudara?
Kamu diajarin aja kamu enggan berubah. Tapi gereja ini terus-menerus mengajarkan firman yang benar. Supaya seluruh hidupmu setiap hari engkau jadi teladan, jadi terang, jadi berkat. Amin. Ini tugas gereja, benar. Tapi gereja, Bapak Gembala dan Ibu Gembalamu tidak akan bisa melakukan semuanya ini kalau engkau tidak mendukung. Dukunglah mereka. Gak ada yang amin kan? Kamu cinta Bapak Gembalamu dan Ibu Gembalamu gak sih? Cinta? Di mulut atau di hati? Hah? Aje atau banget? Kan kalau orang pacaran, aku cinta padamu. Aje atau banget, Bang? Hah? Bapak Ibu? Bosennya? Kamu cinta kepada gembalamu aje atau banget? Nanti buktikan ya, Bu. Ayo dong. Ini bukan hanya sekedar membantu pelayanan. Bukan hanya sekedar dalam terlibat pelayanan aktivitas gereja. Ini bukan hanya sekedar kegiatan rohani melayani. Bukan. Aduh saudara. Tunggu aku balik dulu. Sekali lagi saya mau katakan menyangkut seluruh irama hidup kita. Makanya kita harus terus baca Alkitab. Saudara, siapa di sini yang malas baca Alkitab? Angkat tangan. Kita harus rajin baca Alkitab, amin. Kita harus belajar firman Tuhan, rajin datang. Kalau Bapak Gembala suruh datang, amin. Makanya saudara kita harus, yang paling saudara harus ingat, yang saya sampaikan tadi, ingat ya. Saudara harus menjauhi persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi Bu, bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka? Dengar, kalau kamu belum kuat, jangan sok kuat. Misalnya, kamu ke tempat judi, mau memenangkan mereka, tapi kamu belum kuat, jangan. Mungkin seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, kamu gak terlibat judi. Tapi lama-lama kalau kamu gak kuat, kamu jadi pemain judi. Temanmu suka mabok-mabokan, ya mungkin kamu mau memenangkan mereka. Kalau kamu gak kuat, kamu jadi pemabok, kamu jadi peminum, kamu jadi pemain perempuan. Jauhkan itu. Lihat dirimu, karena kan yang tahu diri kita, kita sendiri, betul gak? Istri kita, suami kita gak tahu loh tentang diri kita. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Makanya kalau kita gak kuat, jangan sok kuat. Jauhi saudara, teman-teman yang gak rohani jauhi. Teman-teman yang suka gosip jauhi. Teman-teman yang suka mencuri, yang suka melakukan hal yang tidak baik jauhi. Cuman itu Bu satu-satunya temanku. Kalau dia tidak bisa kamu kamiri atau kamu ambil dia, kamu tidak bisa mewarnai dia, jauhi, tinggalkan. Apalagi yang masih pacaran nih. Kalau kamu pacaran dengan orang yang tidak takut Tuhan, apa? Kok jauhkan Pak? Tinggalkan. Putuskan. Tapi dia ganteng Pak. Ganteng. Sini siapa yang belum kawin? Siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh banyakan cewek ya Ibu Gembala. Gak laku, bukan gak laku Pak. Bukan gak laku, sabar. Tapi denger ya, cewek-cewek denger nih. Yang belum menikah, ibu-ibu jangan amin lagi. Karena gak bisa tukar tambah. Nah denger ibu, kalau pasanganmu tidak membawa engkau makin rohani, putuskan. Kok dikit yang amin? Kalau pacarmu tidak membawa engkau makin rohani dan memiliki tujuan untuk ke langit baru, bumi baru, apain? Putuskan dengan dia. Apalagi dia suka ngrepe-grepe. Apa tuh bahasa halusnya Bu? Tangannya suka ngerayangan. Tinggalkan. Secepatnya. Oh tepuk tangan puji Tuhan.
Gak apa-apa Bu, beda agama kan kita mau bawa dia, mau menangkan dia. Kalau, kan saya bilang tadi, kalau akhirnya kamu yang ikut gimana? Hah? Pikirkan dong. Amin. Puji Tuhan. Pasti dalam pikiran saudara gini, jadi ibu ketemu bapak di mana? Ya enggak? Ketemu di gereja Bu. Makanya nak, cari cowok di gereja, lihat sini yang mana yang belum menikah nak. Ya, jangan di mall. Apalagi di Kute. Apalagi di pantai sana, jangan. Cari dalam gerejamu yang sudah diajari oleh gembalamu setiap hari Minggu. Setiap hari dia dengar firman, belajar firman. Itu ambil. Tapi jelek Pak, hitam. Jelek Bu, hitam. Pakai kacamata tebal, enggak apa-apa. Daripada ganteng tapi membawamu ke neraka. Hah? Kamu mau jadi sansak, tahu sansak? Kamu mau jadi tempat dia pukul untuk dia jadi latihan. Minggu ini datang ketemu Bu Gembala, sini biru, benjol. Minggu depan ketemu lagi Bu Gembala, di sini benjol. Minggu depan lagi banyak kayak di setengah tawon. Ih, nikmat apa hidup begitu? Mau? Udah kamu lahirnya juga udah susah. Ekonomimu, ya nak yang belum kawin ya. Udah gak banyak uang orang tuanya. Iya kan? Betul gak? Dapat lagi suami yang begitu. Udah ilah neraka banget deh. Gak usah kawin mendingan. Makanya kamu gini ya nak, denger nih nasihat ibu. Karena aku berhasil mendapat suami yang baik, yang takut Tuhan. Tapi gak otomatis. Karena kan kalau orang Batak, BTL katanya, galak juga. Jangan kamu pikir kalau pendeta gak pernah berantem. Ih gak percaya, berantem. Tapi berantemnya gak kayak bapak ibu. Oh, main tonjok-tonjokan. Dia tonjok sekali, ibu ngambil piring UFO. Iya kan? Karena kan kita lawan dia gak mungkin kuat dong. Gedean dia kan. Dia mau nendang, kita ambil TV. Wah, lempar TV. Kan pasti dia kan minggir dong kalau pakai barang kan. Kami sih gak sampai begitu, punggung-punggungan aja. Tapi hanya berapa jam dia gak kuat. Bapak itu Pak Justin terlalu cinta sama saya. Cuci, benar serius, tanya deh nanti deh. Iya saudara, dulu ya waktu saya baru menikah tahun 94 ya, 94. Enggak langsung begini Pak Justin, baiknya masih galak. Kalau nyuruh gini, woi. Masih ada yang begitu enggak? Bapak-bapak. Woi, ambil dulu air putihku. Woi. Mana makananku? Dolo. Kalau sekarang sayang. Aku lapar. Kalau dulu begitu apalagi BTL tersinggung. Iya dulu tersinggung. Saudara tahu gak aku tadi ikut ibadah ya di sini masuk. Maaf ya Bu Gembala. Roh Kudus bilang ini banyak yang sakit hati loh. Iya. Maaf ya Bu Gembala. Kamu banyak terluka loh. Itu yang ku dapat tadi. Sampai tadi ku begini, aku berdoa, aku tolak setiap roh sakit hati. Yang melemahkan iman anak-anakmu di tempat ini aku patahkan. Kau banyak kecewa loh. Kamu banyak sakit hati dengan suamimu loh. Jangan dipelihara deh, udahlah. Ya. Ibu, jangan dipelihara ya. Bapak berubah ya. Jangan gitu lagi. Aduh saudara. Kalau dulu kita kasar ya udah dulu. Tapi masa makin tua makin kasar sih. Apalagi masa makin tua makin genit sih. Jangan ya Bapak ya. Kenapa sih bapak-bapak mulu diserang ya? Karena memang kuncinya kamu, bapak-bapak. Bapak-bapak kuncinya. Hari ini bapak-bapak babak belur. Haleluya.
Saudara, karena ini menyangkut hidupmu setiap hari, engkau tidak boleh keluar dari hukum dan tatanan Tuhan. Dengan cara apa engkau tahu hukum dan tatanan Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Engkau boleh menjalani hidupmu dengan bekerja. Engkau menjalani hidupmu dengan mencari nafkah. Engkau boleh makan, engkau boleh minum, engkau menikah, engkau menikmati alam, engkau olahraga, engkau rekreasi, engkau menikmati boleh. Tapi jangan pernah keluar dari hukum dan tatanan Tuhan. Katakan amin. Jangan keluar. Ini menyangkut seluruhnya kehidupanmu. Jangan menjadi sandungan dimanapun Bapak Ibu berada. Ingat apa yang saya katakan tadi, menyangkut seluruh irama hidup setiap hari. Maksudnya supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi orang di sekeliling kita, terutama untuk mereka yang belum mengenal kebenaran. Saudara, kamu harus memutar pikiranmu. Saya kasih tahu ya, kamu terlihat baik untuk orang yang tidak mengenalmu gampang. Ngerti gak? Kamu bisa baik, terlihat baik dengan orang yang tidak mengenalmu. Contohnya ini kan cuma ketemu di gereja, ini memang suami istri ya. Misalnya bapak ini ketemu mbak ini, atau ketemu ibu ini. Ibu ini bilang, ih bapak itu baik loh. Mbak ini bilang, ih ibu itu baik. Kamu hanya ketemu berapa jam di gereja. Tapi dengar, yang paling sulit sebenarnya supaya kamu ngerti. Kamu paling sulit tidak menjadi batu sandungan dalam rumahmu sendiri. Di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan anak-anak. Itu yang paling penting. Kalau di dalam rumahmu engkau sudah menunjukkan menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, keluar otomatis tanpa dibuat-buat. Ngerti? Paham? Mulai hari ini putar ya pikiran kita ya. Jangan terlihat baik kepada orang ya. Jadi bukan kita mesti jahat, bukan. Maksud saya rumahmu dulu lah, baiklah kamu. Jangan jadi batu sandungan. Jangan jahat. Masa sama orang lain kamu baik, sama istrimu kamu jahat. Masa sama orang lain kamu baik, sama suamimu kamu jahat banget, minta ampun, judes. Ma ambil minum, ambil sendiri. Mentang-mentang dia udah baik. Ma aku lapar, itu telur. Sementara kamu pergi keluar pelayanan, menginjil kemana-mana. Memenangkan orang lain bilang, wih takjub ya. Beruntung ya punya suami, punya istri kayak gitu. Sementara istrinya suaminya bilang ini. Saudara pernah dengar gak khotbah pendeta? Pendeta khotbah tapi istrinya begini. Kalau kamu lihat begitu tinggalin ya. Jangan dengar. Itu pemain sinetron itu. Suaminya di mimbar. Tapi kalau suaminya khotbah istrinya begini. Amin. Amin. Setialah. Berarti dia sudah jadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Amin saudara. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Terserah kamu. Setelah dengar firman ini terserah kamu. Kamu mau berubah atau tidak, terserah kamu. Keselamatan ada di tangan penumpang. Bukan di tangan tukang ini ya Pak, Bu. Bis kan, kalau tukang bis kan keselamatan di tangan supir. Tapi keselamatanmu di tanganmu. Engkau mau berubah hari ini. Ada kesempatanmu mengubah manusia batiniamu. Langit baru, bumi baru. Duduk bersama Tuhan Yesus memerintah menjadi bagianmu. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian ya saudara. Saya minta di E. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa,
serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi katakan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Aku mohon padamu Tuhan, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Katakan, betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari sembah Tuhan. Kami sembah namamu, kami puji Engkau. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Haleluya, glory, puji-pujian bagimu, kemuliaan hanya bagi namamu, Elohim Yahweh. Terima kasih ya Bapa, sembah sujud kami di hadapanmu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba mau memberikan hormat tertinggi kepadamu. Hamba mau memberikan sembahku tertinggi kepadamu. Biarlah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah mendengar. Biarlah mereka bersama dengan gembala, bersama dengan kami semua, sampai ke langit baru dan bumi baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kami ucapkan sekali lagi buat Ibu Pendeta Grace Panggabean atas kebenaran firman yang telah dibagikan ke kami. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati, amin. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang kedua. Sambil saya bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Bagi yang bertugas persembahan, saya persilakan. Sebelum saya membacakan pengumuman, mungkin ada di antara kita jemaat yang baru pertama kali hadir, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Oh, ada ya. Kami menyambut saudara Yusak
Ya, selamat datang dan Saudara Binoto, Saudara Marlin, dan Ibu Elis. Ya, kami sangat bersyukur kiranya ini bukan pertemuan yang pertama, tapi mari kita sama-sama berkumpul di tempat ini, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Pengumuman selanjutnya, ada morning blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 WIB atau 5.30 WITA, itu melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu. Diharapkan semua jemaat dan pelayan bisa mengikuti ibadah morning blessing. Selanjutnya ada doa pelayan khusus untuk pelayan yang melayani atau jemaat yang juga rindu bergabung bersama kami. Semua itu diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA melalui aplikasi Zoom, dan yang tidak ada halangan hadir boleh kita sama-sama berkumpul di sekretariat Jalan Tunjung nomor 5. Selanjutnya di hari Sabtu pukul 19 WITA akan diadakan ibadah pemuda remaja. Bagi pemuda remaja yang ingin bergabung boleh hadir juga di sekretariat, sama-sama berkumpul bersekutu di situ. Selanjutnya kita ketemu kembali di setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan selesai di tempat ini. Amin. Ya, mari Ibu, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mohon maaf, ada pengumuman tambahan. Saya persilahkan dulu kembali. Pengumuman tambahan itu kita akan mengadakan ibadah Natal. Udah pasti tanggalnya Bu Gem ya, tanggal 25 ya. Untuk tanggalnya tanggal 25 Desember 2022, tapi untuk jamnya itu jam 6 sore di tempat ini, di Hotel Grand Santi. Nanti pengumuman selanjutnya bisa kita share lagi melalui grup. Dan berhubung minggu depan sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember, kami mengingatkan kembali untuk persembahan Natalnya boleh dikumpulkan ke bendahara kita Ibu Yuni, atau jika Ibu Yuni tidak ada boleh ke Ibu Gembala. Dan yang belum mendapatkan amplop Natal boleh minta ke petugas Asher. Demikian pengumuman. Ada tambahan? Nggak ada ya. Baik, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita, jagaku Tuhan dalam kebenaran. kasih Bapa, sungguh kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang indah bagi roh kami. Kiranya kami semua akan berubah melalui
teguran, nasihat yang sudah kami terima, kiranya Tuhan menjadikan kami lebih baik lagi. Kiranya kami dapat mewarnai dunia ini dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami, dan biarlah kami boleh menjadi terang di rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon supaya rumah tangga kami tidak akan membuat seseorang menjadi patah hati, broken home, hancur. Kiranya tindakan-tindakan daripada kami semua dalam mengambil keputusan, dalam mengambil apapun, Tuhan berikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang saat ini akan bercerai, mengingat anak dan juga keluarga akan kecewa. Kiranya Tuhan berikan hati di dalam nama Yesus. Roh perceraian apapun di dalam nama Yesus bebaskan. Haleluya. Tuhan jamah Tuhan hati masing-masing jemaat di tempat ini. Supaya tidak ada kata-kata bercerai, tidak ada tindakan dan tujuan karena apapun yang terjadi. Yang dipersatukan tidak akan dapat diceraikan. Itulah permohonan kami Tuhan. Karena kutukan akan berlaku untuk mereka yang akan melakukan perbuatan jahat ini. Terima kasih Tuhan untuk begitu indah. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Roh-roh perceraian, kekuatan-kekuatan jahat, keluarga-keluarga yang akan bercerai, yang membuat manusia Indonesia broken home, yang mengacaukan hidup, ajaran-ajaran palsu, yang membuat semua orang bisa bercerai dan kawin seenaknya di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Supaya saat ini mereka yang saat ini tidur di lorong-lorong, mereka yang saat ini tidur di sembarang tempat, biarlah mereka pulang. Karena ayah ibu mereka tidak jadi bercerai. Karena mereka bertobat Tuhan. Oh Tuhan, kami rindukan itu Tuhan. Bila kebenaran untuk memenangkan orang-orang yang saat ini broken home, hancur, keluarga yang hancur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohonkan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong Tuhan. Segala roh-roh kekuatan jahat yang membuat keluarga-keluarga menjadi tidak harmonis Tuhan. Segala kekuatan-kekuatan internet, perzinahan terselubung yang memasuki kamar-kamar mereka melalui internet di dalam nama Yesus. Biarlah kami patahkan kuasanya. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Sehingga artis-artis maupun orang-orang percaya, orang yang mengaku Kristus yang akan bercerai di dalam nama Yesus. Kami tolak itu semua. Supaya anak-anak mereka tidak menjadi broken home. Dan Tuhan, tolong Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui tempat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan pulihkan. Oh Tuhan, keluarga-keluarga yang hancur Tuhan pulihkan. Hati yang sakit, ibu-ibu yang sakit, yang hatinya terlalu sakit Tuhan, pulihkan hatinya. Dan biarlah Tuhan tolong berikan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, oh Tuhan. Begitu banyak pergumulan dan juga bencana dan juga banyak rumah tangga yang kacau. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong pemerintahan kami supaya pendidikan nasional boleh benar-benar mengubahkan umat manusia Tuhan. Dan biarlah pendidikan yang begitu mahal kami membayarnya. Biarlah Tuhan akan tolong menteri kami, menteri pendidikan, menteri agama, dan segala kekuatan-kekuatan jahat yang mengacaukan bangsa kami tolak dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong presiden kami, para menteri, biar berikan hikmat akal budi. Supaya mereka tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Supaya mereka tidak cinta uang, tapi cinta manusia, cinta bangsa Indonesia ini. Sehingga pemerintahan kami dilepaskan daripada yang jahat.
dilepaskan dari penjajahan orang-orang manusia-manusia yang berasal daripada iblis binatang yang begitu mengacaukan bangsa kami, sehingga bangsa kami terpecah belah, bangsa kami menjadi hancur. Mereka untuk pemimpin kami, dan biarlah Tuhan akan tolong bangsa kami supaya menjadi bangsa yang baik, bangsa yang benar, dan biarlah suara kebenaran itu dinyatakan. Biarlah telinga mereka boleh mendengarkan suara kebenaran yang telah disampaikan di mana-mana melalui media sosial dan apapun. Tuhan berkati ketua sinode kami supaya menyuarakan suara kebenaran, dan supaya hamba-hambamu juga menyiarkan suara kebenaran ini supaya terjadi satu kegerakan bahwa orang-orang bertobat dan bertekuk lutut di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami yang tidak bersama, Pak Ketut yang saat ini kami tidak tahu berada di lokasi di mana dia pelayanan. Tuhan memberkati dan menolong. Tuhan memberkati keluarganya dan juga kami semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kejadian-kejadian bencana alam, supaya bencana alam yang terjadi di Indonesia ini akan menyadarkan bahwa manusia begitu lemah dan membutuhkan Engkau, supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan, supaya mereka yang mengusir, supaya mereka yang menghambat gereja-Mu dan rumah ibadah tahu bahwa Engkau berkuasa di langit dan di bumi. Dan biarlah kami boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu, oleh karena Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh belas kasihan, namun Engkau juga Tuhan yang berkuasa, yang memiliki wewenang di dalam kehidupan manusia dan langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, dan ibadah hari ini sudah dipimpin oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati keluarganya dan pelayanannya, juga semua yang terlibat dalam pelayanan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan juga akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dan kami menyerahkan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, baik itu mengenai hutang piutang. Tuhan jamah supaya Tuhan boleh memberkati, sehingga jemaat-Mu boleh membayar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, dan kami lebih dekat kepadamu dan melekat kepadamu. Saudara-saudaraku, telah tiba saatnya kita akan berpisah dan kita akan pulang ke rumah masing-masing. Namun arahkanlah hatimu dan segenap pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua, turunlah kiranya berkat, kasih karunia dan rahmat-Nya atas kalian semua, dan biarlah engkau diberkati, dan biarlah sinar kemuliaan-Nya menyinari engkau, sehingga hidupmu akan berhasil, dan biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan bagimu, dan biarlah engkau tidak berkekurangan dan engkau menjadi berkat. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya engkau dilapangkan segala pekerjaanmu, segala kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidupmu, sehingga engkau selalu menjadi berkat dan selalu memuliakan nama Tuhan dalam hidupmu. Itulah tujuan hidupmu, biarlah engkau melakukan firman Tuhan dengan tepat sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan biarlah engkau akan menjadi anak-anak yang disayangi dan dikasihi. Biarlah dia akan rindu menantikan engkau untuk menempatkan engkau di tempatnya yang terbaik, bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Dan biarlah engkau bersyukur karena Tuhan selalu menyertaimu. Percayalah, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami ucap syukur dan menyerahkan doa kami. Haleluya, haleluya.